Ibu, aku pulang. Hujan gerimis mulai menyiram jalan aspal yang rusak, berliku menuju desa pelosok. Ban mobil pikap milik Pak Darmanto, salah satu warga kampung yang mau membantu, mengeluarkan suara gesekan kasar setiap kali melewati lubang jalan yang terisi genangan air. Di dalam kabin mobil, keluarga Pak Bambang duduk berdesakan, menyaksikan pemandangan pepohonan tinggi yang menjulang di kedua sisi jalan, semakin banyak menghalangi sinar matahari sore. Udara yang masuk melalui celah kaca mobil membawa aroma tanah basah dan dedaunan layu yang khas pedesaan. Kapan ya kita sampai, Ayah? Suara Doni yang berusia 15 tahun terdengar sedikit pasrah. Bocah itu menyandarkan kepalanya pada jendela. Mata memandangi kejauhan dengan ekspresi tidak suka. Belakangan ini, wajah anak-anak selalu seperti itu. Sejak kehancuran keuangan keluarga Pak Bambang. Segera saja, Nak, jawab Pak Bambang dengan nada yang mencoba tetap tenang. Pria berusia 49 tahun itu memegang tangan istrinya, Bu Susi, yang duduk di sebelahnya. Tangan istri itu panas dan berkeringat, meskipun cuaca sudah mulai dingin akibat hujan. Nanti kita akan punya rumah yang nyaman lagi, insya Allah. Bu Susi mengangguk perlahan, bibirnya yang diolesi lipstik oranye. Satu-satunya barang mewah yang dia simpan setelah segala-galanya hilang. Sedikit bergerak seolah ingin berkata sesuatu, namun akhirnya hanya terdiam. Dia menoleh ke belakang, melihat dua anak perempuannya yang sedang tertidur, menyandar pada barang-barang yang belum sempat dibongkar dari karung besar. Intan, yang berusia 20 tahun, menyimpan wajahnya di dalam jaket hoodie hitamnya, sedangkan Mawar yang baru berusia 7 tahun, masih memegang boneka beruang coklatnya yang sudah lusuh dengan erat. Meskipun tidur lelap, Tuhan mohon lindungi kami semua, bisik Bu Susi dalam hati. Kehancuran keluarga itu datang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 3 bulan, segala sesuatu yang mereka miliki, rumah di kota, usaha kontraktor yang sudah berjalan selama 5 tahun, bahkan tabungan yang disiapkan untuk pendidikan anak-anak, sirna begitu saja. Seorang teman bisnis yang dipercaya Pak Bambang ternyata merupakan penipu yang telah merampok segala kekayaan mereka dengan cara yang sangat licik. Ketika kasus itu dilaporkan ke kepolisian, orang itu sudah menghilang bersama seluruh uangnya, tidak menyisakan jejak selain surat-surat palsu dan janji-janji bohong. Setelah beberapa hari menginap di rumah saudara yang sudah mulai menunjukkan ketidaknyamanan, Pak Bambang mengingat rumah peninggalan ibunya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Rumah itu terletak di desa pelosok, sebuah kampung kecil yang hanya bisa dicapai dengan melewati jalan raya yang kurang terawat selama 2 jam dari kota. Ia tidak pernah berpikir akan kembali ke kampung kelahirannya dengan keadaan seperti ini. Namun pada saat yang sama, hati kecilnya merasa lega karena setidaknya mereka masih memiliki tempat untuk tinggal. Kita sudah hampir sampai, Pak Bambang. Suara Pak Darmanto menerobos kesunyian di dalam mobil. Pria berbadan besar itu menoleh sebentar ke belakang sambil tetap menjaga pandangannya pada jalan. Rumah Bunda Anda di sekitar tikungan depan sana. Jangan heran ya kalau rumahnya terlihat agak kumuh. Sudah lama tidak ada yang tinggal. Pak Bambang mengangguk. Terima kasih banyak ya, Pak Darmanto. Kalau bukan karena Anda dan warga lain yang mau membantu, kami tidak akan bisa sampai sini dengan selamat. Sama-sama, Pak Bambang. Ini sudah menjadi adat kita di kampung, saling membantu sesama. Namun, ada satu hal yang saya ingin bilang saja. Pak Darmanto terdiam sejenak, matanya melihat cermin belakang sebentar sebelum melanjutkan bicara. Beberapa warga bilang kalau rumah itu agak tidak nyaman. Banyak yang melihat bayangan seseorang di dalam rumah saat malam hari. Katanya seperti sosok nenek yang sedang duduk di teras. Pak Bambang sedikit mengerutkan kening. Itu hanya hayalan belaka, Pak Darmanto.
Rumah itu adalah rumah keluarga saya. Saya yakin tidak akan ada apa yang membahayakan kami. Pak Darmanto hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa orang yang sedang dalam kesusahan biasanya tidak akan percaya pada cerita-cerita mistis seperti itu. Lebih baik ia tidak terus mengingatkan hal itu. Biarkan saja keluarga Pak Bambang merasakan sendiri apa yang ada di dalam rumah itu. Setelah beberapa saat berlalu, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat luas namun sangat kumuh. Atap genteng yang semula berwarna merah bata sekarang berubah menjadi coklat tua dan banyak lumut hidup di atasnya. Dan pekarangan yang luas penuh dengan rerumputan tinggi dan semak belukar yang tumbuh liar. Di depan rumah terdapat teras kecil dengan 2 buah kursi kayu tua yang sudah mengeras akibat cuaca. Di sisi kanan rumah terlihat sebuah gudang kecil yang juga sudah mulai roboh. "Ini dia rumahnya, Pak," ujar Pak Darmanto sambil mematikan mesin mobil. Hujan sudah berhenti, namun langit masih tertutup awan gelap, sehingga suasana sekitar terasa semakin suram. Pak Bambang membuka pintu mobil dan turun ke tanah yang masih lembab. Ia berdiri tegak di depan rumah ibunya. Mata melihat setiap sudut rumah dengan perasaan campuran rindu dan kesedihan. Ia masih ingat bagaimana rumah ini dulu selalu penuh dengan kehangatan, dengan aroma masakan ibunya yang selalu menggoda selera setiap kali ia datang berkunjung dari kota. Kini, rumah itu hanya terlihat seperti sebuah reruntuhan yang ditinggalkan dan lekang oleh waktu. "Kita turun saja ya, Bu," ujar Pak Bambang pada istri yang baru saja turun dari mobil. "Mari kita mulai membersihkan rumah ini agar bisa tinggal dengan nyaman." Intan dan Doni sudah mulai turun dari mobil. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak senang yang jelas. Mereka tidak pernah tinggal di pedesaan sebelum ini, dan kondisi rumah yang kumuh itu membuat mereka merasa prihatin. Sementara itu, Mawar baru saja terbangun dari tidurnya. Mata kecilnya melihat rumah dengan rasa penasaran. "Ayah, rumahnya besar ya?" ujar Mawar dengan suara lembut sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. "Ya, Nak, besar sekali. Nanti kamu bisa punya kamar sendiri loh," jawab Pak Bambang dengan senyum. Ia ingin membuat anak-anak merasa lebih baik dengan segala cara yang bisa ia lakukan. Tak lama kemudian, beberapa warga kampung datang tiba-tiba. Mereka membawa alat-alat pembersih, makanan, dan bahkan beberapa perlengkapan rumah tangga yang tidak terpakai. Meskipun kondisi ekonomi mereka juga tidak terlalu baik. Setelah tahu berita bahwa Pak Bambang habis kena tipu, sampai harta habis, warga kampung desa pelosok tetap ingin membantu keluarga Pak Bambang yang baru saja tiba. "Selamat datang kembali di kampung, Pak Bambang," suara seorang wanita paruh baya yang mengenakan baju batik hijau menyapa mereka dengan ramah. Ia adalah Bu Warsih, ketua Karang Taruna kampung yang juga merupakan tetangga dekat keluarga Pak Bambang dulu. "Kita sudah siap membantu membersihkan rumah ini. Semoga kamu dan keluarga bisa tinggal dengan nyaman di sini." "Terima kasih banyak, Bu Warsih. Kami sangat berterima kasih atas bantuan semua orang," kata Bu Susi dengan suara yang sedikit bergetar. Ia tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari warga kampung yang hampir tidak dikenalinya. Dalam waktu kurang lebih 3 jam, warga kampung berhasil membersihkan pekarangan rumah dan bagian dalam rumah yang akan digunakan sebagai kamar tidur dan ruang tamu. Mereka memangkas rerumputan tinggi, membersihkan dedaunan yang menumpuk di dalam rumah, dan bahkan mengecat sebagian dinding yang sudah terlalu kumuh. Semua bekerja dengan penuh semangat, terkadang tertawa dan bercerita tentang masa lalu. Ketika ibu Pak Bambang masih hidup dan sering membantu warga kampung. Namun di antara suasana keramaian itu, ada beberapa warga yang sering melihat ke arah bagian dalam rumah dengan ekspresi cemas.
Ketika Bu Susi bertanya pada salah satu warga tentang hal itu, wanita itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Hanya hayalan saja, Bu. Jangan terlalu memperhatikannya." Saat matahari mulai tenggelam dan suasana semakin gelap, warga kampung mulai berpamitan untuk pulang. Mereka meninggalkan makanan yang sudah disiapkan dan beberapa nasihat tentang kehidupan di pedesaan kepada Pak Bambang dan istrinya. Sebelum pulang, Pak Darmanto mendekati Pak Bambang dan berkata dengan suara rendah, "Ingat ya, Pak Bambang, kalau ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah ini, jangan sungkan untuk mencari bantuan kami. Kadang-kadang cerita-cerita yang terdengar bukan hanya khayalan belaka." Pak Bambang hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menghargai perhatian dari Pak Darmanto. Namun dalam hati, ia tetap tidak percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi dia, rumah ini adalah tempat perlindungan terakhir keluarganya dan tidak akan ada apapun yang bisa membahayakan mereka di sini. Setelah semua warga pergi, keluarga Pak Bambang duduk bersama di ruang tamu yang sudah sedikit bersih. Mereka makan makanan yang diberikan oleh warga sambil menyaksikan malam yang semakin datang. Di luar rumah hanya terdengar suara serangga dan suara angin yang bertiup kencang melewati pepohonan di sekitar rumah. Tanpa mereka sadari, nyala lilin yang mereka pakai sebagai sumber cahaya mulai redup secara tidak biasa dan udara di dalam rumah menjadi semakin dingin. "Kenapa ya? Tiba-tiba jadi dingin sekali," bisik Intan sambil menarik jaketnya lebih erat ke tubuh. "Mungkin karena malam hari di pedesaan memang lebih dingin dari kota, Nak," jawab Bu Susi sambil melihat ke arah jendela yang sudah ditutupi dengan kain lapis. "Besok kita akan mencari kain untuk menutupi jendela agar lebih hangat." Mawar yang sedang bermain dengan boneka beruangnya tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah pintu kamar belakang yang masih terbuka sedikit. Matanya terbelalak membesar, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Bu, ada nenek di sana loh," ujar Mawar dengan suara tenang. Semua orang menoleh ke arah pintu yang disebutkan Mawar, namun tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan yang dalam. "Kamu salah melihat, kan, Nak? Tidak ada orang di sana," kata Pak Bambang dengan senyum lembut. Ia mendekati Mawar dan mengelus kepalanya. "Mungkin kamu sudah lelah dan mulai melihat hal-hal yang tidak ada," kata Pak Bambang menenangkan anaknya. Tapi Mawar hanya menggelengkan kepalanya. "Bukan salah lihat, Ayah. Nenek itu mengenakan baju putih dan rambutnya putih berantakan. Dia sedang melihat kita loh." Bu Susi merasa bulu kuduknya merinding mendengar ucapan anak bungsunya. Ia melihat ke arah Pak Bambang dengan ekspresi cemas. Namun suaminya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Hanya hayalan belaka, Bu. Mungkin dia melihat bayangan dari pepohonan di luar saja." Meskipun begitu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa merasa nyaman lagi setelah itu. Mereka dengan cepat menyelesaikan makan malam dan mempersiapkan diri untuk tidur. Pak Bambang dan Bu Susi tidur di kamar utama yang terletak di bagian depan rumah. Intan dan Doni tidur di kamar sebelahnya. Sedangkan Mawar tidur di kamar kecil yang terletak di bagian belakang rumah, tepat di sisi pintu yang disebutkannya tadi. Sebelum tidur, Pak Bambang pergi ke kamar Mawar untuk mencium anaknya yang sudah siap tidur. Bocah kecil itu masih memegang boneka beruangnya dengan erat. Matanya masih melihat ke arah pintu kamar. "Ayah, nenek itu masih ada di luar loh," ujar Mawar lagi. Pak Bambang menghela napas perlahan. Ia mendekati pintu kamar dan membukanya lebar-lebar. Namun hanya melihat kegelapan pekarangan yang dalam dan suara angin yang masih bertiup. "Tidak ada yang ada di sana, Nak. Sekarang tidurlah dengan tenang ya. Ayah akan selalu ada di sini untuk melindungimu." Mawar mengangguk dan menutup matanya. Pak Bambang menutup pintu kamar dengan hati-hati dan pergi kembali ke kamar utama bersama istri. Namun sebelum ia tidur, ia merasa seolah ada sepasang mata yang sedang melihatnya dari balik jendela kamar Mawar. Ia
menggoncang kepalanya dan mencoba menghilangkan pemikiran itu dari benaknya. Malam itu menjadi malam pertama keluarga Pak Bambang di rumah ibu mereka. Dan tanpa mereka sadari, mulailah sebuah rangkaian peristiwa aneh dan menakutkan yang akan dialami mereka setiap malamnya. Matahari pagi menyinari kamar utama dengan lembut melalui celah tirai yang tidak rapat. Pak Bambang terbangun dengan rasa pegal di seluruh tubuh akibat tidur di kasur lipat yang agak keras. Ia melihat ke samping dan menemukan istri yang masih tertidur lelap. Wajahnya tampak lebih rileks dibandingkan malam sebelumnya. Ia perlahan bangun dari tempat tidur agar tidak mengganggu istrinya dan pergi keluar kamar untuk memeriksa ketiga anaknya. Di kamar Intan dan Doni, kedua anak itu sudah terbangun dan sedang duduk di kasur mereka dengan ekspresi bingung. Intan sedang melihat ke arah dinding kamar yang terdapat beberapa goresan aneh yang tidak ada kemarin malam. Sedangkan Doni sedang memegang sebuah benda kecil yang ia temukan di bawah bantalnya. "Sudah bangun, Nak? Kenapa kalian tidak keluar kamar?" tanya Pak Bambang dengan suara lembut sambil membuka pintu kamar Intan. Intan menoleh ke arah ayahnya dengan wajah pucat. "Ayah, lihat dong dinding kamar ini. Ada goresan yang aneh, seperti dibuat dengan kuku panjang. Kemarin malam kan belum ada ya?" Pak Bambang mendekati dinding yang ditunjukkan oleh Intan dan melihatnya dengan cermat. Benar saja, terdapat beberapa goresan dalam yang membentuk pola tidak beraturan di dinding yang sudah tua. Beberapa bagian bahkan terlihat seperti terkena noda coklat kemerahan yang menyerupai darah kering. Mungkin ini sudah ada dari dulu, hanya saja kita tidak melihatnya kemarin karena kamar masih gelap, kata Pak Bambang dengan suara yang mencoba tetap tenang. Namun dalam hati, ia merasa sedikit cemas karena ia yakin kemarin malam dinding itu masih bersih dari goresan seperti itu. Sementara itu, Doni keluar dari kamarnya sambil memegang benda kecil dan memberikannya kepada ayahnya. Doni menemukan ini di bawah bantal. "Ayah, Doni tidak tahu dari mana datangnya." Pak Bambang mengambil benda itu dan melihatnya dengan cermat. Itu adalah sebuah cincin emas tua dengan ukiran bunga melati yang sudah mulai memudar. Ia mengenal cincin itu dengan sangat baik. Itu adalah cincin milik ibunya yang selalu dikenakannya setiap hari sebelum ia meninggal. Pak Bambang yakin bahwa cincin itu sudah disimpan di dalam peti kayu yang ada di kamar belakang rumah bersama dengan barang berharga lain milik ibunya. "Dari manakah kamu dapatkan cincin ini?" tanya Pak Bambang dengan nada yang sedikit meninggi. "Doni tidak tahu, Ayah. Ketika Doni bangun tadi, cincin ini sudah ada di bawah bantal," jawab Doni dengan suara sedikit gemetar. Bocah itu merasa takut karena melihat ekspresi ayahnya yang tidak biasa. Pak Bambang menghela napas dan mengeluarkan napas panjang. Ia tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya cincin itu. Kemarin malam, mereka baru saja membersihkan kamar itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kamar tersebut selain Doni. Bagaimana mungkin cincin itu bisa muncul di bawah bantal Doni? Kuman Pak Bambang lirih. "Baiklah, mungkin cincin ini ayah terlewat saat membersihkan kamar kemarin dan baru saja ditemukan olehmu," kata Pak Bambang dengan suara yang sudah kembali tenang. Ia memasukkan cincin ke dalam saku celananya dan berkata, "Sekarang kalian berdua mandi dan bersiap-siap ya. Kita akan sarapan bersama dan kemudian melanjutkan membersihkan rumah ini." Doni mengangguk dan Intan mulai bergerak untuk keluar dari kamar. Namun sebelum mereka pergi, Intan melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, tadi malam Intan mendengar suara orang yang sedang menangis di luar kamar. Suaranya seperti suara nenek yang sedang sedih." Pak Bambang merasa jantungnya berdebar kencang mendengar ucapan Intan. Ia ingin berkata sesuatu untuk menenangkan anak perempuannya, namun dia sulit mengatakan dari mulutnya.
Ia hanya mengangguk dan berkata, "Mungkin itu hanya suara angin atau hewan liar yang berada di luar rumah, Nak. Jangan terlalu khawatir ya." Setelah mereka berdua pergi mandi, Pak Bambang pergi ke kamar Mawar untuk memeriksa kondisi anak bungsunya. Ketika ia membuka pintu kamar, ia menemukan Mawar sudah terbangun dan sedang duduk di kasur sambil bermain dengan boneka beruangnya. Namun yang membuatnya terkejut adalah bahwa di sebelah Mawar terdapat sebuah bantal yang sudah tidak berada di tempatnya, dan di atas kasur terdapat bekas orang tidur di samping Mawar. "Mawar, siapa yang datang ke kamar kamu tadi malam?" tanya Pak Bambang dengan suara lembut namun tegas. Bocah kecil itu menoleh ke arah ayahnya dengan mata yang cerah. "Nenek dong, ayah. Nenek datang dan tidur di sebelah Mawar." Dia mengelus-elus kepala Mawar dan bilang dia akan selalu melindungi Mawar. Pak Bambang mendekati Mawar dan duduk di ujung kasur. Ia melihat dengan cermat bekas di atas kasur dan merasa bulu kuduknya merinding. "Kamu yakin bukan mimpi kan?" "Nak, bukan mimpi, ayah. Nenek itu benar-benar ada." Dia mengenakan baju putih yang sudah agak lusuh dan rambutnya putih berantakan. Seperti yang saya bilang kemarin, bibirnya merah. Dan dia sering tersenyum padaku. Jelas Mawar dengan penuh keyakinan. Ia bahkan menunjukkan pada salah satu sudut kamar. "Nenek sering duduk di sana loh, ayah. Di atas kursi kayu yang ada di sudut kamar itu." Pak Bambang melihat ke arah sudut yang ditunjukkan oleh Mawar. Di sana memang terdapat sebuah kursi kayu tua yang sudah mulai mengeras akibat cuaca. Sebuah kursi yang pernah menjadi tempat favorit ibunya ketika masih hidup. Ia ingat bagaimana ibunya sering duduk di kursi itu sambil merajut atau cerita tentang masa lalunya. Namun sekarang, kursi itu hanya terlihat seperti sebuah benda mati yang penuh dengan debu dan lumut. "Baiklah, Nak. Kalau nenek datang lagi, beritahu ayah ya," kata Pak Bambang dengan senyum lembut. Ia tidak ingin membuat anaknya merasa takut. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan semua hal yang terjadi sejak mereka tiba di rumah ini. Setelah mencium dahi Mawar, Pak Bambang keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan sarapan. Ketika ia memasuki dapur, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir terkejut jatuh. Di atas meja kayu tua yang sudah dipoles bersih oleh warga kemarin, terdapat beberapa piring keramik yang penuh dengan makanan khas pedesaan, seperti gudeg, ayam goreng, tempe orek, dan nasi putih hangat. Aroma makanan itu sangat harum dan menggoda selera, seolah baru saja dimasak. "Bu, kamu memasak sarapan?" tanya Pak Bambang ke istrinya, dengan suara yang sedikit gemetar. Bu Susi yang baru saja keluar dari kamar mandi, mendekati suaminya dengan ekspresi bingung. "Tidak, sayang. Aku belum sempat memasak. Kita kan berencana akan memasak nasi dan telur saja, karena stok makanan kita masih terbatas." Keduanya berdiri diam di depan meja yang penuh dengan makanan. Tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sama-sama tahu bahwa tidak ada seorang pun di luar keluarga mereka yang bisa memasuki rumah ini. Karena semua pintu dan jendela sudah dikunci rapat kemarin malam. Lalu dari manakah datangnya makanan ini? "Mungkin salah satu warga yang datang lagi dan memasangnya untuk kita," ujar Bu Susi dengan suara yang tidak terlalu yakin. "Tidak mungkin, Bu. Semua pintu masih terkunci dengan baik. Saya sudah memeriksanya tadi pagi," jawab Pak Bambang. Ia mendekati meja dan menyentuh salah satu piring. Makanan di dalamnya masih hangat, seolah baru saja ditaruh di sana beberapa menit yang lalu. Saat itu, Intan dan Doni masuk ke dapur dengan wajah penuh kekaguman. "Wah, ada makanan yang enak-enak nih," ujar Doni dengan senyum lebar. Ia langsung mengambil sendok dan ingin menyantap makanan tersebut. "Stop!" teriak Pak Bambang dengan suara yang cukup keras, sehingga semua orang terkejut. Doni segera menarik tangannya kembali dengan ekspresi kecewa dan sedikit takut. "Maafkan, ayah, nak. Ayah hanya khawatir
Makanan ini berasal dari tempat yang tidak jelas, kata Pak Bambang dengan nada yang lebih lembut. Ia melihat ke arah keluarga yang sedang menatapnya dengan ekspresi bingung dan sedikit takut. Kita tidak boleh menyentuh makanan ini sebelum kita tahu dari manakah ini datang. Namun sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, terdengar suara ketukan lembut pada pintu dapur yang menghadap ke belakang rumah. Semua orang menyembat napas mendengar suara itu. Pak Bambang mengambil tongkat kayu yang terletak di sudut dapur dan perlahan-lahan mendekati pintu. "Siapa kamu?" tanya Pak Bambang dengan suara yang keras dan tegas. Tidak ada jawaban, namun ketukan lembut itu kembali terdengar. Kali ini lebih lama dan lebih jelas. Pak Bambang menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu dengan cepat. Namun di luar pintu tidak ada seorang pun. Hanya terdapat hamparan, rerumputan tinggi dan semak belukar yang bergoyang karena hembusan angin. Di lantai depan pintu terdapat sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari daun pisang yang diikat dengan tali rotan. Pak Bambang membungkuk dan mengambil bungkusan itu. Ia membukanya dengan hati-hati dan menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tangan di atas kertas tua yang sudah mulai menguning. Tulisan di dalamnya sangat rapi dan jelas. "Anakku Bambang, aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan. Aku sudah melihat segala sesuatu yang kamu alami. Jangan khawatir. Aku akan selalu melindungi kamu dan keluarga kamu. Makanan yang kamu lihat di dapur adalah makanan yang aku siapkan untukmu semua. Makanlah dengan lahap, karena itu adalah rasa sayang dari seorang ibu pada anaknya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah pergi jauh darimu. Aku selalu ada di sini, di rumah kita yang penuh dengan kenangan indah, ibumu yang mencintaimu selamanya." Di bawah tulisan itu, terdapat tanda tangan yang sangat dikenal Pak Bambang. Tanda tangan ibunya yang pernah ia lihat pada dokumen penting ketika ia masih kecil. Tangannya mulai gemetar saat memegang surat itu, dan air mata mulai mengucur di pipinya. Bu Susi mendekatinya dan melihat isi surat tersebut, dan segera juga menangis bersama suaminya. "Ya Allah, ternyata benar-benar ibu kamu yang sedang merawat kita," bisik Bu Susi dengan suara bergetar. Intan dan Doni mendekati orang tuanya dan membaca surat itu bersama-sama. Intan juga mulai menangis, sedangkan Doni masih terlihat bingung namun merasa ada rasa hangat yang mengalir di dalam hatinya. Sementara itu, Mawar yang sudah masuk ke dapur berdiri di belakang mereka dengan senyum lembut. "Kan Mawar udah bilang ya, nenek ada di sini," ujar Mawar dengan suara tenang. Setelah beberapa saat, keluarga itu memutuskan untuk menyantap makanan yang disiapkan oleh nenek mereka. Makanan itu rasanya sangat lezat dan penuh dengan kenangan, seolah mereka sedang makan bersama nenek yang masih hidup. Selama makan, mereka bercerita tentang kenangan-kenangan dengan ibu Pak Bambang, tentang bagaimana ia selalu suka membantu orang lain, bagaimana ia memasak makanan yang lezat, dan bagaimana ia selalu memberikan nasihat bijak kepada mereka yang membutuhkan. Namun setelah sarapan selesai dan suasana mulai kembali tenang, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Kali ini lebih banyak dan lebih jelas daripada sebelumnya. Intan yang sedang membersihkan kamar mandi menemukan bahwa semua peralatan mandinya yang sudah disusun rapi tiba-tiba berantakan, dan di atas cermin kamar mandi terdapat tulisan yang dibuat dengan uap air. "Jangan takut padaku, cucuku. Aku hanya ingin melindungimu." Intan langsung berteriak dan memanggil orang tuanya. Ketika Pak Bambang dan Bu Susi datang ke kamar mandi, tulisan itu masih jelas terlihat, namun perlahan menghilang seiring dengan meningkatnya suhu udara. Sementara itu, Doni yang sedang membersihkan gudang belakang rumah menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Ketika ia mencoba membukanya, kotak itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya terdapat berbagai macam barang berharga milik neneknya, seperti perhiasan, surat-surat lama, foto-foto keluarga, dan bahkan beberapa uang tunai yang cukup banyak.
Di atas tumpukan uang itu, terdapat sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tangan ibu Pak Bambang. Untuk pendidikan cucu-cucuku yang aku sayangi. Semoga bisa bermanfaat. Doni langsung membawa kotak itu ke dalam rumah dan menunjukkan isinya kepada orang tuanya. Pak Bambang dan Bu Susi sangat terkejut dan merasa sangat bersyukur. Uang yang ada di dalam kotak itu cukup banyak untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya pendidikan anaknya untuk beberapa bulan ke depan. Namun tidak semua hal yang terjadi adalah baik dan menyenangkan. Malam itu, ketika keluarga itu sudah siap untuk tidur, mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari berbagai bagian rumah. Suara orang yang sedang berjalan di atas lantai dengan kaki agak diseret. Suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan terkadang suara tertawa yang sedikit menakutkan di kamar belakang. Intan merasa sangat takut dan tidak bisa tidur sama sekali. Ia merasa ada seseorang yang sedang berdiri di sebelah kasurnya dan menatapnya. Di kamar sebelah, Doni juga tidak bisa tidur. Entah mengapa rasanya, dia tidak sendirian di kamar itu. Sementara itu, Mawar tidur dengan nyenyak seperti biasanya. Bahkan terkadang bisa terdengar tertawa di dalam tidurnya, seolah sedang bermain dengan seseorang di dalam mimpinya. Ketika Pak Bambang memeriksa kamar Mawar pada tengah malam, ia melihat sosok seorang wanita tua dengan rambut putih berantakan dan baju putih yang sedang duduk di kasur samping Mawar dan mengelus kepala Mawar yang sedang tidur. Sosok itu menoleh ke arah Pak Bambang dan memberikan senyum lembut sebelum perlahan-lahan menghilang di udara. Pak Bambang tidak bisa berkata apa-apa saat melihatnya. Ia hanya berdiri diam di pintu kamar dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ibunya memang ada di rumah ini, dan ia benar-benar ingin melindungi keluarga mereka. Namun mengapa ada juga momen-momen yang membuat mereka merasa takut? Apakah ada sesuatu yang salah? Atau apakah ibunya sedang mencoba memberitahukan sesuatu yang penting kepada mereka? Pagi harinya Pak Bambang di dalam gudang sedang mencari barang yang masih bisa digunakan. Dia melihat meja kecil dengan laci. Meja itu mengingatkan dia saat pertama kali dibelikan ibunya untuk dia gunakan saat belajar. Dia mendekat ke arah meja, menyentuh dan mengusap meja yang sudah berdebu itu. Tak terasa air mata jatuh mengalir di pipinya. Semua kenangan itu kembali teringat saat dulu dia sedang belajar. Ibu selalu menemani dan mengajari saat dia tidak bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Kemudian Pak Bambang mencoba membuka laci meja itu sambil mengusap air matanya di pipi. Namun, laci itu terkunci. Dia ingat waktu pertama pindah kemari dan membersihkan kamar ibunya, dia menemukan beberapa kunci di dalam lemari ibunya. Segera dia kembali ke rumah dan masuk ke kamar ibunya, membuka lemari dan mengambil kunci itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Doni bergegas membukakan pintu setelah melihat di balik kaca pintu seseorang yang dia ingat saat dulu mengunjungi rumah nenek. "Mbak Asia," sapa Doni dengan senyum gembira. "Iya. Wah, Doni sudah besar ya sekarang?" jawab wanita bernama Asih sambil mengelus pundak Doni. Dari arah dapur, ibunya bertanya sambil terus memotong sayuran dan dibantu Intan. "Doni, siapa yang datang?" "Ini Mbak Asih, Bu," teriak Doni agar kakaknya dengar karena sedang di dapur bersama ibu. Pak Bambang yang dengar jawaban Doni segera keluar dari kamar ibunya untuk menemui Mbak Asih. Namun dia dikejutkan oleh Intan karena berlari dari dapur hampir menyerepet badannya. Pak Bambang hanya tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Intan menyingkirkan Doni yang masih berdiri di depan pintu dan menghalanginya. Lalu dia memeluk Mbak Asih. Mbak Asih membalas pelukan Intan dan mengusap punggung Intan sambil tersenyum bahagia. Mbak Asih adalah seorang perempuan yang bekerja untuk membantu ibu Pak Bambang di rumah ini dulunya. Rumahnya ada di kampung sebelah,
Dulu dia bekerja hanya pagi sampai sore, lalu pulang. Dia sudah menganggap ibu Pak Bambang seperti ibunya sendiri. Karena dia bekerja hampir 10 tahun lamanya. Mbak Asih datang karena mendapat kabar dari kerabatnya yang ada di kampung ini bahwa Pak Bambang terkena musibah sehingga dia kembali tinggal di rumah ini. Setelah itu mereka semua berkumpul di ruang tamu, bertanya kabar, bercerita kehidupan selama tidak bertemu. Hanya Mawar yang terdiam sambil memeluk boneka dan terus melihat ke arah Mbak Asih. Mbak Asih menoleh ke arah Mawar, tersenyum dan berkata, "Maaf, tadi Mbak Asih lupa nyapa Mawar ya," sambil menggeser duduknya mendekati Mawar. Mawar segera mundur dan mendekap ibunya karena masih asing dengan Mbak Asih. "Kamu nggak kenal Mbak Asih ya? Karena dulu kamu masih bayi," kata ibunya sambil menenangkan Mawar. Mbak Asih merogoh saku celananya, lalu memberikan kunci serep rumah ini, karena dulu dia diberi kunci serep oleh ibu Pak Bambang. "Pak, ini saya kembalikan kuncinya. Dan maaf, karena setelah ibu meninggal, saya dulu menolak menjaga dan membersihkan rumah ini. Sebenarnya dulu saya masih sering datang dan membersihkan, namun Mbak Asih menghentikan ucapannya itu. Pak Bambang yang mendengarnya mulai sadar bahwa obrolan ini mulai mengarah ke hal mistis. "Bu, kamu lanjutin masaknya sana sama Intan. Dan kamu Doni, ajak main Mawar dulu sana. Ayah mau ngobrol penting sama Mbak Asih," ucap Pak Bambang dengan lembut. Setelah mereka pergi, tinggal Pak Bambang dan Mbak Asih di ruang tamu. Segera Pak Bambang menyuruh Mbak Asih melanjutkan ceritanya. "Mbak, lanjutkan ceritamu yang tadi," pinta Pak Bambang dengan lembut. "Maaf sebelumnya, bukannya saya mau menakut-nakuti Pak Bambang dan keluarga," ucap Mbak Asih yang masih ragu-ragu. Setelah menarik nafas panjang, Mbak Asih melanjutkan ceritanya. "Dulu, saya itu masih sering ke sini, Pak, karena ibu sudah tidak ada. Jadi saya ke sini 2 atau 3 hari sekali. Hari berganti hari. Awalnya biasa saja, Pak. Namun waktu itu, saya baru sempat ke sini udah agak sore dan agak gerimis. Karena kebiasaan saya masuk rumah ini selalu mengucapkan, 'Assalamualaikum, Bu.'" Mbak Asih menghentikan ceritanya lagi. Tiba-tiba salamku dijawab, "Waalaikumsalam sih. Kamu nggak bawa payung?" Itu jelas suara ibu loh, Pak. Saya masih belum sadar kalau ibu sudah meninggal. Saya juga masih jawab pertanyaan itu. "Nggak, Bu. Dari rumah itu nggak hujan. Ini tadi gerimisnya waktu sampai ke Tugu Kampung." Saya menjawab dengan biasa, Pak. Tapi waktu saya lihat lantainya banyak jejak tanpa alas kaki dan kotor, saya baru sadar, Pak, ucap Mbak Asih dengan lirih. Saya gemetar hebat. Kaki saya berat. Padahal ingin sekali berlari keluar dari rumah ini, Pak. Lalu malam harinya saya dibangunkan oleh suami saya. Dia datang ke sini, membawakan payung karena takut saya nggak bisa pulang. Ternyata waktu itu saya pingsan, Pak. Saya ditemukan suami sudah berbaring di kursi panjang ini. Saat suami saya masuk rumah, katanya ada sosok nenek yang duduk di tempat Pak Bambang duduk saat ini, menghadap ke saya. Pak Bambang yang mendengarnya terus mengernyitkan keningnya. Dia heran, kenapa almarhum ibunya mengganggu orang yang merawatnya dulu. Kata suami saya, "Nenek titip pesan buat saya. Tolong katakan terima kasih ke Asih ya." Lalu tiba-tiba menghilang. Setelah saya dibangunkan, kami bergegas pulang. Asih menutup ceritanya dengan menghela napas lagi. Kami sekeluarga juga merasakan kalau ibu masih ada di sini. Bahkan saya lihat sendiri saat ibu sedang duduk dan mengelus kepala Mawar tadi malam, ucap Pak Bambang dengan tersenyum. Mbak Asih kaget
karena Pak Bambang sudah tahu dan tetap berani tinggal di sini. Serius, Pak? Tanya Mbak Asih karena terkejut. Yang aku bingungkan itu, kenapa ibu masih di sini? Seharusnya dia pergi ke tempat yang lebih baik. Apa kamu tahu sesuatu, Mbak Asih? Tanya Pak Bambang. Coba ke rumah Pak Kiai Abdullah. Rumahnya dekat rumah saya, Pak. Beliau biasa mengurus hal-hal mistis juga. Nanti saya antar ke sana. Ucap Mbak Asih, memberi saran ke Pak Bambang. Lalu Pak Bambang segera berdiri dan mengajak Mbak Asih untuk pergi sekarang. Antar saya ke sana sekarang, Mbak. Biar kami sekeluarga lebih nyaman tinggal di sini. Pak Bambang melanjutkan ucapannya setelah ingat meja di gudang. Bentar, Mbak, saya ke gudang dulu. Penasaran sama laci meja belajar waktu saya kecil. Tunggu sebentar. Sementara itu, Intan yang melihat ayahnya pergi ke arah gudang. Dia bergegas kembali ke ruang tamu, menemani Mbak Asih agar tidak sendirian. Di gudang, Pak Bambang mencoba membuka laci dengan beberapa kunci yang dia pegang. Satu persatu dicoba sampai akhirnya menemukan kunci yang tepat dan dapat membuka laci itu. Alhamdulillah. Ternyata di sini ibu menyimpan sertifikat rumahnya. Aku kira hilang, tapi kok ini ada dua ya? Satunya, sertifikat tanah mana. Pak Bambang bersyukur karena sertifikat rumah aman dan mencoba membaca sertifikat satunya. Pak Bambang menangis ketika membuka sertifikat itu. Yang pertama dia lihat adalah tulisan ibunya di atas gambar dia sewaktu kecil. Untuk anakku, kamu bisa melakukan kegiatan seperti apa yang kamu gambar di waktu masih kecil. Ketika kamu datang lagi ke kampung halaman, ibu beli ini dengan menyisihkan uang yang kamu kirim untuk ibu tiap bulan. Jaga baik-baik dan gunakan sebagaimana mestinya. Ternyata dulu, Pak Bambang pernah menggambar seorang anak yang duduk di pinggir kolam dan sedang memancing. Terima kasih, Bu. Ibu selalu memikirkan aku. Dan maafkan aku, Bu. Aku belum bisa membahagiakanmu. Ucap Pak Bambang lirih sambil mengusap air matanya. Dia kembali masuk ke dalam rumah, menemui Mbak Asih karena dia mau ke rumah Pak RT dulu. Baru agak siang ke Pak Kiai Abdullah. Mbak Asih, maaf kalau ke tempat Pak Kiai Abdullah. Agak siang gimana? Saya mau ke rumah Pak RT dulu sebentar. Ada yang perlu saya tanyakan, kata Pak Bambang sambil memegang sertifikat tadi. Mbak Asih berdiri, segera pamit pulang dan salaman ke Pak Bambang dan Intan. Iya, Pak, nggak apa-apa. Agak sorean aja nanti saya antar ke sana. Saya pamit dulu, Pak. Mbak Asih, pulang dulu ya, Intan. Setelah Mbak Asih pulang, Pak Bambang segera pergi ke rumah Pak RT. Singkat cerita, sore hari Pak Bambang sudah berada di rumah Pak Kiai Abdullah. Mbak Asih hanya mengantar lalu kembali pulang. Pak Bambang memberitahukan semua hal yang terjadi di rumahnya. Pak Kiai Abdullah hanya mengangguk perlahan dan menghela nafas panjang. Saya sering lewat rumah ibu Anda, dan sudah lama saya merasa bahwa roh ibu Anda masih berada di rumah itu, Pak Bambang, ujar Pak Kiai Abdullah dengan suara rendah dan dalam. Rohnya tidak mau pergi, karena dia merasa ada sesuatu yang belum selesai, atau karena dia khawatir dengan keselamatan keluarga Anda. Meskipun niatnya baik dan dia ingin melindungi Anda semua, namun keberadaan roh yang terlalu lama di dunia manusia bisa menyebabkan gangguan dan membuat orang yang hidup merasa tidak nyaman. Apakah ibu saya sedang dalam kesusahan, Pak Kiai? Tanya Pak Bambang dengan suara penuh kekhawatiran. Bukan itu masalahnya, Pak. Roh bunda Anda memang baik dan penuh dengan cinta pada keluarga Anda. Namun karena dia terlalu terikat dengan dunia ini dan dengan Anda semua, dia tidak bisa pergi ke alam yang lebih baik. Selain itu, ada juga energi negatif lain yang ada di rumah itu, yang menyebabkan terjadinya sesuatu sehingga membuat Anda semua merasa takut. Jelas Pak Kiai Abdullah. Untuk mengatasi masalah
Ini, kita perlu melakukan sesuatu yang bisa membantu roh bunda Anda untuk menemukan kedamaian dan pergi ke alam yang seharusnya dia tempati. Juga kita harus menyingkirkan energi negatif itu dari rumah Anda, Pak Bambang. Kita perlu mengadakan pengajian rutin selama 3 hari di rumah Anda bersama dengan warga kampung. Waktunya setelah sholat Isya. Jelas, Pak Kiai Abdullah. Pak Bambang mengangguk dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membantu ibunya dan membuat keluarga mereka bisa tinggal dengan tenang di rumah itu. Kapan kita bisa mulai mengadakan pengajian itu, Pak Kiai? Kita bisa mulai besok malam, jawab Pak Kiai Abdullah dengan senyum lembut. Saya akan menghubungi ulama dari masjid kampung dan memberitahu warga kampung untuk membantu Anda. Bersama-sama kita akan berdoa untuk roh bunda Anda agar bisa menemukan kedamaian di alam yang lebih baik. Pak Bambang merasa lega mendengar kata-kata Pak Kiai Abdullah. Ia berterima kasih banyak pada pria tua itu dan kemudian pulang ke rumah untuk memberitahu kabar ini kepada keluarga dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pengajian yang akan datang. Maaf Pak Bambang, kalau bisa, nanti malam anak perempuan Anda jangan tidur sendirian. Energi negatif ini berbentuk sosok wanita berambut panjang dan memiliki kuku panjang juga. Dia suka dengan anak kecil dan perempuan yang sedang haid. Perintah Pak Kiai agar Pak Bambang lebih menjaga anaknya. Pak Bambang sedikit terkejut mendengarnya. Baik Pak Kiai, terima kasih sarannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Segera Pak Bambang pulang karena hari sudah semakin petang. Waalaikumsalam, jawab Pak Kiai. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan keluarga sedang berkumpul di ruang tamu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Intan sedang menangis karena ia menemukan bahwa semua bajunya yang sudah disetrika rapi tiba-tiba berantakan dan terdapat beberapa goresan di baju kesayangannya. Doni juga merasa tidak nyaman karena ia merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Dimanapun ia pergi di dalam rumah, Bu Susi sedang mencoba menenangkan anak Kenainia dengan penuh kesabaran. Namun ketika Pak Bambang memberitahu mereka tentang rencana pengajian yang akan diadakan selama 7 hari, wajah mereka mulai menunjukkan ekspresi harapan. Mereka tahu bahwa itu adalah cara untuk mengatasi semua masalah yang mereka alami dan membantu ibunya. Pak Bambang menemukan kedamaian. Pak Bambang jadi ingat pesan dari Pak Kiai. Tadi, ayah sempat dikasih pesan penting sama Pak Kiai. Sebenarnya yang mengganggu kita itu bukan nenek, tapi ada sosok lain yang suka anak dan perempuan haid. Intan, apa sekarang kamu sedang haid? Tanya Pak Bambang dengan nada lembut. Intan hanya mengangguk karena dia jadi lebih takut setelah mendengar perkataan ayahnya. Mawar, nanti tidurnya sama Kak Intan ya, ucap Pak Bambang sambil mengelus kepala Mawar. Nggak mau, Mawar mau tidur sama nenek aja ya, jawab Mawar sambil menggelengkan kepalanya. Intan menoleh ke arah Doni. Nanti kamu temenin kakak tidur ya, Doni? Rengek Intan dengan nada memelas. Doni hanya menganggukkan kepala, lalu berdiri mengambil selimut dan bantalnya, membawa ke kamar Intan. Malam semakin larut. Semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Di kamar Mawar, bocah kecil itu sedang bermain dengan boneka beruangnya sambil menyanyi lagu anak-anak yang dia pelajari dari neneknya. Ketika dia melihat sosok neneknya yang sedang berdiri di sudut kamar dengan senyum lembut, dia tersenyum kembali dan berkata, "Nenek akan pergi ya, jangan khawatir. Mawar akan selalu ingat nenek. Nenek tinggal di sini, di hati Mawar." Sosok neneknya mengangguk perlahan dan mengacungkan ibu jari sebagai tanda persetujuan. Ia kemudian mendekati Mawar, mengeluarkan tangan dan mengelus-elus kepala Mawar dengan lembut. Pak Bambang yang sedang melewati depan kamar Mawar melihat seluruhnya. Ia tersenyum dan mengucapkan doa dalam hati
untuk ibunya. Ia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang penting bagi keluarga mereka, hari di mana mereka akan membantu ibunya menemukan kedamaian yang selama ini dia cari dengan doa dan dukungan dari keluarga serta warga kampung. Ia yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di kamar sebelah, Intan yang tidak bisa tidur penyetuh pipi Doni mencoba membangunkannya. Namun adiknya itu sudah tidur nyenyak. Dari luar kamar terdengar suara ketawa. Hanya Intan yang mendengar suara itu. Intan memeluk Doni dengan erat karena sangat takut. Memejamkan mata, bulu kudu berdiri, detak jantung semakin cepat, bahkan keringat sudah mulai bercucuran. Terdengar suara kaki melangkah dan berhenti di depan pintu kamarnya. Tak ada suara pintu terbuka. Namun ada seseorang yang tiba-tiba duduk di kasur, tepat di sebelah punggung Intan. Semakin gemetar tubuh Intan ketika ada tangan yang menyentuh pundaknya. Jangan takut, ada nenek. Dia nggak berani masuk sini. Intan tidur saja. Nanti nenek yang jaga kamu dan Mawar. Suara nenek terdengar lembut di telinga Intan. Walaupun Intan tidak berani menoleh ke belakang, tapi di dalam hati, Intan mengucapkan terima kasih pada neneknya. Perlahan, Intan semakin tenang, dan tidak terasa, dia bisa tertidur juga. Hari berikutnya, pagi sekali, Pak Bambang sudah terbangun dan mengajak istrinya pergi belanja, membeli persiapkan segala sesuatu untuk pengajian yang akan dimulai hari itu. Di luar rumah Doni membersihkan halaman rumah dengan sangat teliti, menyapu setiap sudutnya hingga benar-benar bersih dari debu dan dedaunan. Intan di dalam rumah mencuci piring, gelas, lanjut mencuci baju. Sedangkan di ruang tengah, Mawar duduk dan bermain dengan nenek. Intan dan Doni sudah mulai terbiasa, walau mereka melihat Mawar berbicara dan tertawa sendirian, karena mereka tidak bisa melihat sosok nenek. Sesampainya di rumah, Pak Bambang dan Bu Susi mengajak anak Nania untuk membantu mempersiapkan makanan. Waktu berjalan dengan cepat, malam pun tiba. Terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus menerpa dedaunan di samping dan belakang rumah. Tak lama dari itu, warga kampung mulai datang satu persatu ke rumah Pak Bambang. Mereka membawa Al-Quran dan buku Yasin yang akan digunakan pada malam ini. Salah satu warga membawa sound system yang akan digunakan untuk mengumandangkan bacaan Al-Quran dan Yasin nantinya. Semua sudah siap kan, Pak Bambang? Tanya Pak Kiai Abdullah yang datang dengan wajah yang penuh kedamaian. Sudah siap, Pak Kiai. Semua sudah kami siapkan dengan sebaik-baiknya, jawab Pak Bambang dengan senyum penuh rasa syukur. Ia melihat ke sekeliling ruang tamu yang kini penuh dengan warga kampung yang duduk berdesakan karena karpet yang Pak Bambang miliki tidak terlalu lebar. Rasa hangat dan kebersamaan yang terasa di antara mereka membuat hatinya menjadi lebih tenang dan penuh semangat. Setelah itu, pengajian resmi dimulai pada pukul 8 tepat. Pak Kiai membuka acara dengan membaca doa permulaan, kemudian diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh beberapa warga kampung. Suara bacaan Al-Quran yang merdu dan penuh dengan rasa khusyuk memenuhi seluruh ruangan rumah Pak Bambang, membuat suasana menjadi sangat sakral dan penuh kedamaian. Setelah bacaan Al-Quran selesai, semua melanjutkan dengan bacaan surat Yasin. Lalu Pak Kiai Abdullah membacakan doa yang dikhususkan untuk ibunya Pak Bambang. Air ini tolong nanti siram ke sekeliling rumah, Pak, untuk menangkal energi negatif masuk rumah. Roh nenek yang sedang berada di rumah ini adalah roh yang baik dan penuh dengan cinta pada keluarganya, ujar Kiai Hashim dengan suara yang kuat dan jelas. Ia tidak ingin membahayakan siapapun, namun karena ia terlalu terikat dengan dunia ini dan dengan keluarga yang dicintainya, ia tidak bisa pergi ke alam yang lebih baik. Melalui pengajian yang kita adakan selama 3 hari ini, kita akan berdoa agar rohnya bisa menemukan kedamaian
dan pergi ke alam yang lebih baik. Pak Bambang mempersilahkan para tamu untuk mencicipi makanan dan minuman yang sudah disediakan. Di sudut ruang tamu yang terletak di belakang Pak Kiai, ia melihat sosok ibunya yang sedang duduk dengan tenang dari awal pengajian dimulai. Sosok ibunya mengenakan baju putih yang bersih dan rapi. Rambutnya yang putih berantakan kini sudah tertutup dengan hijab, dan wajahnya yang biasanya terlihat sedih kini menunjukkan ekspresi damai dan bahagia. "Bunda Anda adalah orang yang sangat baik, Pak Bambang," ujar Bu Warsih sambil menaruh gelas setelah dia minum. "Ketika saya sedang mengalami kesulitan beberapa tahun yang lalu, setelah suami saya meninggal, Bunda Anda selalu datang ke rumah saya untuk membantu saya dan anak-anak saya. Dia bahkan memberikan saya beberapa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati beliau." Pak Bambang mengangguk dengan penuh rasa syukur. Ia sangat bangga memiliki seorang ibu yang begitu baik dan penuh kasih sayang seperti itu. Ia berjanji dalam hati bahwa dia akan selalu mencoba menjadi seperti ibunya, selalu siap membantu orang lain dan hidup dengan penuh kebaikan hati. Para warga saling menceritakan kebaikan ibunya Pak Bambang semasa beliau masih hidup. Pak Bambang yang mendengar sampai tidak sadar kalau air matanya menetes. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Para warga mulai berpamitan untuk pulang. Setelah semua pulang, Bu Susi dan Intan berbenah di ruang tamu. Sementara Pak Bambang dan ditemani Doni menyiram air yang sudah dikasih doa mengelilingi rumah. Semalam tidur mereka lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya, terutama Intan dengan badan yang lebih segar. Saat bangun paginya, saat Intan mau mengambil pakaian ganti sebelum mandi, dia menemukan sebuah buku catatan tua di dalam lemari yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam buku catatan itu terdapat berbagai macam resep makanan yang ditulis dengan tangan nenek, serta beberapa catatan tentang kehidupan dan nasihat bijak yang ingin dia berikan kepada cucu-cucunya. Di halaman terakhir buku catatan itu, terdapat tulisan khusus untuk Intan. "Untuk cucuku yang kusayangi, Intan, jangan pernah takut untuk mengejar impianmu. Selalu percaya pada dirimu sendiri dan pada kekuatan yang ada di dalam dirimu. Aku akan selalu berada di sini untukmu, di hatimu, dan dalam setiap doaku." Intan menangis ketika membaca tulisan itu. Ia berjanji bahwa dia akan selalu menjaga buku catatan itu dengan baik dan akan mencoba memasak makanan-makanan yang ada di dalamnya sebagai bentuk penghormatan kepada neneknya yang dia cintai. Di kamar sebelah, Doni menemukan sebuah kotak kecil yang berisi 3 jenis buku. Buku cara budidaya ikan lele, buku cara bertani, dan buku cara sukses berternak unggas. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah surat untuk Doni. "Untuk cucuku yang kuat, jadilah seorang pria yang tangguh dan penuh kebaikan hati seperti ayahmu. Selalu jaga dan rawat kakakmu dan adikmu dengan baik. Pelajari dan pahami. Ajak ayahmu mulai mengerjakan sesuatu dengan apa yang kamu pelajari dari buku itu. Kelak semua itu akan lebih berguna jika hidup di pedesaan. Lanjutkan pendidikanmu. Jadilah laki-laki berguna. Aku akan selalu membimbingmu dari jauh. Cucu kesayanganku." Doni berlari menemui ayahnya. Dia menunjukkan apa yang diberi oleh neneknya. "Wah, pantas saja nenek kamu belikan ayah kolam ikan," ucap Pak Bambang sambil merangkul anaknya itu. "Beneran? Ya?" tanya Doni dengan senyum bahagia. Pak Bambang mengangguk. "Kemarin ayah ke Pak RT untuk bertanya soal sertifikat tanah yang nenek kamu kasih ke ayah. Ternyata itu kolam ikan di pojok kampung dekat dengan sungai. Ayah sudah melihat juga. Nanti kita bersihkan dan beli ikan buat mengisi kolam itu." "Ayah, Mawar mau ikut ke kolam ikan juga," pinta Mawar yang baru keluar kamar sambil memegang kalung dengan liontin berbentuk love. "Iya boleh, tapi kalian sekarang mandi dulu sana. Terus
ganti baju, lalu sarapan. Ayah mau ajak ke sekolah buat daftarin kalian. Di kampung sebelah ada sekolahan yang dari TK sampai SMA ada di satu lokasi. Nanti biar Doni bisa jagain Mawar juga. Pak Bambang melihat Mawar memegang kalung yang dia kenali. Mawar, kamu dapat dari mana kalung ini? Tanya Pak Bambang sambil mengambil kalung dari tangan Mawar. Karena kalung ini dulu dia belikan untuk ibunya saat mendapat gajian pertamanya di tempatnya bekerja. Tadi malam nenek yang ngasih ke Mawar. Katanya, Mawar suruh pakai aja. Jangan sampai hilang, kata Mawar sambil menatap bingung ke arah ayahnya. Lalu Pak Bambang memakaikan kalung itu ke Mawar. Beberapa jam berlalu. Waktu sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Warga kampung sudah mulai berdatangan untuk mengikuti acara tahlilan di rumah Pak Bambang. Semua berjalan lancar. Seperti kemarin setelah acara selesai, Pak Bambang ditemani Doni menyiramkan air yang sudah diberi doa, mengelilingi rumah. Singkat cerita, hari ketiga pun tiba. Kali ini, warga yang datang lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Acara pengajian akan segera dimulai. Kali ini, Ibu Pak Bambang hadir dengan seluruh tubuh yang diselimuti cahaya putih. Beliau duduk di belakang Mawar, mengikuti acara hingga selesai. Setelah acara selesai, Pak Bambang mengucapkan terima kasih ke semua warga karena telah hadir selama 3 hari untuk pengajian di rumahnya. Setelah semua warga pulang, Pak Kiai masih tetap di sana. Pak Bambang, ini seperti biasa, airnya disiram keliling rumah. Semoga ini menjadi benteng yang kokoh untuk rumah Anda dari gangguan energi negatif. Sepertinya ibu Anda sudah mau pamitan. Saya pamit dulu, Pak. Pak Kiai tersenyum sambil memberikan botol berisi air doa dan melihat ke belakang Mawar. Seketika, semua keluarga menoleh ke arah Mawar. Mereka bisa melihat sosok beliau dengan badan yang bersinar dengan cahaya putih. Beliau sedang membisikkan sesuatu ke arah Mawar. Setelah selesai membisikkan sesuatu ke Mawar, beliau melambaikan tangan ke semuanya, lalu perlahan menghilang. Bu Susi mengangkat Mawar dan mendudukkan di pangkuannya. Mawar, tadi nenek bicara apa ke Mawar? Tanya Bu Susi karena penasaran. Tadi nenek bilang, Mawar cucuku, cepat besar, jadi anak yang patuh kepada orang tua. Nenek pergi dulu ya. Lalu nenek minta kita untuk ziarah dan membersihkan makamnya. Ucap anak kecil itu. Nega nada gemetar bersama dengan air mata yang menetes. Pak Bambang mengambil tangan istri dan anak-anaknya, lalu berkata dengan suara penuh rasa syukur. Besok pagi, setelah subuh kita ke makam nenek ya. Semua yang terjadi selama ini adalah ujian dari Tuhan yang telah membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih erat hubungan kita sebagai keluarga. Kita harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Dan kita harus selalu mencoba menjadi orang yang baik seperti nenek kita. Keesokan harinya pagi sekali, keluarga Pak Bambang terbangun dengan rasa damai dan bahagia yang luar biasa. Mereka segera mengambil wudhu dan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, mereka bergegas ke makam untuk ziarah, mendoakan, mencabut rumput di sekeliling makam Ibu Pak Bambang. Lalu Intan dan Mawar menaburkan bunga di atas gundukan tanah makam milik neneknya. Matahari pagi menyinari rumah mereka dengan sangat cerah, dan burung-burung berkicau dengan riang di sekitar pekarangan rumah. Pak Bambang melihat ke sekeliling halaman yang kini terlihat lebih indah dan penuh dengan kehidupan. Ia merasakan bahwa rumah ini kini telah menjadi tempat yang benar-benar nyaman dan penuh dengan cinta. Sebuah rumah yang akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi keluarganya. Mereka semua berkumpul di meja makan. Saat sarapan bersama, semuanya mulai berbincang. Kedepannya mau bagaimana? Pak Bambang memiliki rencana. Setelah sarapan, dia akan pergi ke kolam
lalu membeli bibit ikan lele. Doni dan Mawar yang sudah memakai seragam sekolah mengacungkan jempol ke arah ayahnya, pertanda mereka setuju dengan ide ayahnya. Lalu Bu Susi mengajak Intan untuk membuat berbagai makanan dengan resep yang sudah ada di buku pemberian nenek, lalu menitipkan makanan itu ke kantin sekolahan agar mendapat uang tambahan. Doni dan Mawar kembali mengacungkan jempol lagi. Tapi kali ini, Intan dan Pak Bambang juga ikut mengacungkan jempol. Lalu semuanya tertawa bahagia.